Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala ilaha illallah wala halla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masyarul muslimin, para shaimin yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini walaupun masih dalam suasana pandemi. Masyarul muslimin yang berbahagia, puasa atau saum yang telah diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam dan menurut Al-Quran juga diwajibkan kepada sejumlah umat sebelumnya, sangat tergantung atau sangat terkait dengan kebutuhan paling primordial dari manusia, yaitu kebutuhan makan dan minum dan kebutuhan yang terkait dengan hubungan biologis. Kebutuhan makan dan minum itu sangat terkait dengan eksistensi manusia. Tanpa makan dan minum yang cukup, manusia tidak akan dapat tetap eksis di kehidupan ini. Dan itu berarti itu akan mengancam misi utama dari dihadirkannya manusia di muka bumi, yaitu untuk menjadi pengelola, menjadi khalifatul fil ard, menjadi khalifah sebagaimana disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Demikian juga dengan kebutuhan paling primordial yang kedua, yaitu kebutuhan hubungan biologis. Tanpa menjalankan kebutuhan biologis ini, tanpa memenuhi kebutuhan biologis ini, maka eksistensi manusia juga terancam. Karena manusia lama-lama akan hilang sesuai dengan siklus kehidupan, mulai dari bayi, besar, dewasa, kemudian akhirnya manusia mati. Tanpa adanya pemenuhan kebutuhan biologis, hubungan antara manusia perempuan dan manusia laki-laki, maka manusia tidak bisa berkembang biak. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, tidak heran kalau dua kebutuhan paling primordial ini seringkali atau di banyak kejadian, di banyak peristiwa merupakan atau menjadi pendorong utama dalam kehidupan manusia. Keduanya menghasilkan apa yang kita sebut dengan misalnya sistem ekonomi. Keduanya menghasilkan apa yang disebut dengan sistem sosial dan seterusnya. Nah, sebetulnya dua kebutuhan paling primordial ini tidak berbeda dengan makhluk lain selain manusia, terutama adalah hewan. Hewan juga punya kebutuhan untuk makan dan minum, untuk mempertahankan eksistensinya. Hewan juga punya kebutuhan biologis untuk memperkembangbiakkan dirinya sehingga dia bisa menyebar dan tetap mempertahankan eksistensinya serta menjalankan fungsinya sebagai hewan. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbeda dengan hewan, kebutuhan biologis manusia ini, kebutuhan paling primordial manusia ini, karena dapat menjadi driver utama dalam kehidupan, maka dia bisa mengalami fenomena eksesif. Artinya manusia melakukannya secara eksesif. Kalau hewan misalnya akan berhenti makan dan minum dan tidak akan merusak yang belum dia makan kalau dia sudah kenyang. Demikian juga dengan kebutuhan biologisnya. Kalau dia sudah terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka hewan akan berhenti dan akan menjalankannya lagi kalau dia nanti memiliki kebutuhan yang sama di dalam musim berikutnya. Berbeda dengan manusia. Manusia, walaupun misalnya ketika makan dan minum sudah kenyang, maka manusia bisa terus berlanjut, bisa berhenti. Selain itu, manusia juga punya kemampuan untuk mengumpulkan semua sumber daya yang akan mendukung dia untuk memiliki cadangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan makan dan minum itu. Jadi ada potensi untuk berlebih-lebihan. Akibat berlebih-lebihan itu, maka manusia kemudian terganggu fungsi kekhalifahannya. Manusia menjadi rakus. Kerakusan itu kemudian mengakibatkan dia terus-menerus menggali sumber daya yang ada demi memenuhi ambisinya untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan eksistensinya, sehingga menimbulkan berbagai kerusakan. Maka antara lain akibat upaya manusia untuk memenuhi secara berlebihan kebutuhan makan dan minum,
secara berlebihan kebutuhan biologis itu, kita menghadapi tidak jarang kita mengalami fenomena konflik satu sama lain, bahkan perang, alam rusak dan sebagainya. Padahal dalam Al-Quran telah diingatkan oleh Allah bahwa manusia tidak boleh membuat kerusakan, karena kalau membuat kerusakan itu manusia akan menghalangi pelaksanaan misi keberadaan manusia di muka bumi ini. Nah, menarik masyarul muslimin rahimakumullah, puasa itu justru melarang kita selama siang hari untuk melaksanakan kebutuhan yang paling primordial yang kita miliki itu, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum dan kebutuhan untuk melakukan hubungan biologis. Dua hal ini sebagai kebutuhan yang paling primordial dilarang oleh Allah melalui ritual puasa. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita ambil dari pelarangan ini? Seperti tadi, bahwa pemenuhan kebutuhan makan dan minum yang dilaksanakan manusia itu, kalau tidak dikontrol dengan baik, dia akan mengalami situasi yang berlebihan, baik kebutuhan makan dan minum maupun kebutuhan untuk melakukan hubungan biologis. Jadi puasa itu menyentuh aspek paling strategis dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan makan dan minum serta kebutuhan biologis. Sehingga aspek paling strategis dalam kehidupan manusia ini melalui puasa itu dilatih untuk dikendalikan. Kenapa? Kalau tidak dikendalikan, dia akan menimbulkan banyak kerusakan. Dengan demikian, maka puasa yang kita jalani selama setahun sekali, 1 bulan dalam setahun, itu adalah momentum yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk membantu kita sebagai manusia menjalani upaya pengendalian itu, mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan makan dan minum serta kebutuhan biologis itu bukan kebutuhan mutlak yang menjadi fokus utama, tapi dia adalah fasilitas yang harus kita gunakan untuk memenuhi misi kita di muka bumi ini sebagai khalifah Allah yang menjadi pengelola bumi, pemakmur bumi dan sebagainya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa adalah jalan spiritual dalam bentuk pengalaman yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengendalikan aspek-aspek atau kebutuhan-kebutuhan yang seringkali menjadi kebutuhan paling strategis dalam kehidupan kita. Tanpa pengendalian kebutuhan itu, hidup manusia akan menjadi rusak. Dengan demikian, maka puasa membantu kita dan mengingatkan kita untuk mengendalikan kebutuhan paling primordial tersebut, sehingga kehidupan kita dikembalikan kepada norma yang seharusnya sesuai dengan jalan yang disediakan oleh Tuhan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat menjalankan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.